reshuffle, dan reshuffle lagi. Ini sudah yang kelima. Bayangkan, 5 kali sudah dalam waktu yang belum lama. Hanya 18 bulan atau 1,5 tahun sejak pelantikan Oktober 2024 yang lalu. Ini berarti setiap 4 bulan ada satu reshuffle. Luar biasa kan? Ini adalah yang pertama kali dalam sejarah 8 presiden Indonesia. Dan dapat dibaca bahwa reshuffle yang berjilid-jilid ini bukan sekedar dinamika pemerintahan. Dan mungkin ini juga bukan kebetulan. Pertanyaannya, mengapa Prabowo Subianto begitu sering merombak kabinetnya? Ini murni karena kinerja, kompromi politik, atau investasi politik di masa depan? Ini menarik untuk dibahas. Ikuti videonya. No filter, I got no filter, no filter. Secara normatif, reshuffle adalah alat evaluasi. Artinya, mengevaluasi kinerja menteri. Jika ada menteri yang tidak perform, diganti saja. Namun ketika frekuensinya meningkat hanya dalam waktu singkat, pertanyaannya pun ikut berubah. Perombakan kabinet yang berjilid-jilid ini bukan lagi soal siapa yang diganti, tapi soal apa yang sebenarnya sedang diatur. Di politik, kursi kabinet bukan sekadar posisi kerja. Ia adalah simbol sekaligus alat kontrol. Dalam koalisi besar seperti koalisi Merah Putih ini, stabilitas tidak datang begitu saja. Stabilitas harus dijaga, dikelola, bahkan dinegosiasikan. Di titik inilah reshuffle berubah makna. Dari evaluasi teknis menjadi konsolidasi kekuasaan. Mengganti menteri bukan hanya soal kinerja, tapi memastikan siapa yang tetap berada dalam garis yang sama. Jika dilihat sebagai rangkaian, langkah ini sepertinya tidak berdiri sendiri. Ada pola dan ada arah. Menuju 2029, reshuffle bisa dibaca sebagai upaya merapikan barisan sejak dini, mengurangi potensi konflik internal, dan memperkuat posisi di tengah peta politik yang cair. Ini bukan sekedar mengelola hari ini. Ini adalah menyiapkan masa depan. Namun strategi ini tidak hanya terjadi di dalam negeri. Kita juga melihat intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi. Pertemuan dengan pemimpin dunia, forum internasional, hingga diplomasi aktif. Ini bukan sekadar agenda formal. Ini adalah pembangunan citra. Pesan yang ingin disampaikan jelas. Indonesia dipimpin oleh figur yang tidak hanya kuat di dalam, tetapi juga diperhitungkan di luar. Dan ketika citra itu kembali ke dalam negeri, ia berubah menjadi legitimasi politik. Di titik ini, kita mulai melihat pola yang lebih utuh. Prabowo Subianto tidak hanya sedang mengatur kabinet, tetapi juga sedang menjaga loyalitas. Dalam koalisi yang besar, bahkan sangat gemuk, retak kecil bisa menjadi masalah besar. Maka reshuffle berjilid-jilid menjadi alat untuk memastikan satu hal. Semua tetap berada di dalam barisan. Di sisi lain, langkah ke luar negeri juga punya fungsi ganda. Bukan hanya membangun legitimasi internasional, tetapi juga membentuk persepsi di dalam negeri. Bahwa pemimpin ini, Prabowo Subianto, bukan hanya kuat di dalam, tetapi juga diakui di luar. Namun, setiap strategi punya risiko. Reshuffle yang terlalu sering alias berjilid-jilid bisa dibaca sebagai ketidakstabilan. Program belum selesai, arah sudah berubah. Akibatnya, birokrasi kehilangan ritme dan kabinet kehilangan fokus. Hal yang sama juga berlaku untuk aktivitas luar negeri. Jika diplomasi luar negeri tidak terasa dampaknya di dalam negeri, narasinya bisa berbalik. Dari diplomasi strategis menjadi sekadar pencitraan. Jadi, apa yang sebenarnya kita lihat? Strategi besar yang sedang disusun rapi, atau langkah berisiko yang belum terasa dampaknya? Satu hal yang pasti, menuju 2029 tidak ada langkah yang benar-benar netral.
Dan mungkin ini baru permulaan. Bagaimana pemirsa? Anda punya analisis lain? Saya tunggu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye and take care. No